sekolah, Bapak Eko Diansyah, SPSI, MPSI, psikolog doktor, yang kami banggakan para mahasiswa-mahasiswi program studi psikologi kelas 6A3. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Berikut ini merupakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua, penyampaian materi dari kelompok kami. Susunan acara yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab dengan responden. Susunan acara yang keempat, yaitu penyampaian jawaban kepada responden. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan, di mana sebelum memulai acara seminar pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita membuka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua, kami akan memaparkan materi yang telah kami kerjakan. Untuk materi pagi hari ini adalah berjudul kesulitan belajar atau learning difficulties. Next. Kemudian untuk anggota kelompok kami, nama dan NIM-nya sudah tertera. Next. Untuk konten yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah definisi kesulitan belajar, konsep kesulitan belajar, alat ukur identifikasi kesulitan belajar, kasus yang berkaitan dengan kesulitan belajar, intervensi atau pencegahan, serta rekomendasi dan saran. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa itu kesulitan belajar? Kesulitan merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan belajar menurut seorang ahli menyatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Dalam Jamarus 2014, kesulitan belajar adalah suatu kelainan membuat individu itu sulit melakukan kegiatan belajar secara efektif. Kesimpulannya adalah kesulitan belajar bisa diartikan sebagai kesukaran siswa dalam menerima dan menyerap pembelajaran di sekolah, dan juga kesulitan belajar merupakan salah satu penghambat dalam keberhasilan belajar. Next. Konsep kesulitan belajar. Next. Gambaran kesulitan belajar. Kesulitan belajar disebut juga dengan learning difficulty, keadaan di mana siswa merasakan kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, seperti menguasai keterampilan belajar dan juga menyelesaikan tugas. Kesulitan belajar identik dengan suatu kondisi siswa di mana proses belajarnya memiliki berbagai hambatan baik dari luar maupun dalam. Siswa dengan kesulitan belajar akan kurang mampu menghadapi tuntutan yang harus dilakukan dalam proses belajar sehingga timbul hasil capaian pembelajaran yang kurang maksimal. Terdapat 3 tingkatan dalam kesulitan belajar, yaitu kesulitan belajar ringan, kesulitan belajar sedang, dan kesulitan belajar berat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Karakteristik kesulitan belajar yang pertama adalah siswa mendapatkan prestasi belajar yang rendah, bahkan di bawah rata-rata dibanding anggota kelasnya. Hal ini biasa disebut dengan underachiever. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Siswa telah berusaha dengan keras, tapi tetap saja nilainya selalu rendah. Yang ketiga, memiliki keterlambatan dalam mengerjakan tugas, bahkan selalu tertinggal di antara teman-teman kelasnya. Yang keempat, memiliki sikap yang tidak wajar, seperti selalu menentang, berbohong, acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Yang kelima, sering memperlihatkan gejala-gejala emosional, seperti pemarah, mudah tersinggung, murung, tidak atau kurang gembira saat menghadapi situasi tertentu. Yang terakhir, menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya, seperti sering datang terlambat, membolos, suka mengganggu teman, tidak mau mencatat, dan tidak mengerjakan PR. Untuk aspek-aspek kesulitan belajar diantaranya ada 3. Yang pertama, ada aspek psikologi perkembangan.
Terdapat dua pola perkembangan pada teori perkembangan, yaitu bersifat umum dan individual. Pola individual berbeda-beda setiap siswa, dan pola ini bermanfaat bagi penyusunan program pendidikan yang sesuai dengan laju perkembangan tiap siswa. Yang kedua, aspek psikologi behavioral. Aspek ini memberikan sumbangan teori-teori penting untuk mengajar anak dengan kesulitan belajar. Pusat perhatian teori-teori ini terutama pada tugas-tugas yang diajarkan dan analisis perilaku yang dibutuhkan untuk mempelajari. Yang ketiga, aspek psikologi kognitif. Kognitif di sini berkenaan dengan proses belajar, berpikir, dan mengetahui. Analisis tentang sifat kognitif merupakan hal yang penting untuk memahami kesulitan belajar beserta karakteristiknya. Next. Faktor penyebab kesulitan belajar ada dua. Yang pertama, faktor internal. Kondisi fisik itu kesehatan jasmani yang tidak sehat dan kurang baik menyebabkan siswa kesulitan, misalnya kelelahan dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa dengan kondisi atau mental psikologis yang kurang baik akan mempengaruhi kemampuan belajarnya. Yang ketiga, gaya belajar yang kurang sesuai, seperti siswa yang memiliki minat dan motivasi belajar yang rendah. Yang keempat, adanya percaya diri yang rendah, masalah emosional dan perilaku yang buruk. Dan yang kelima, kecerdasan di bawah rata-rata sehingga kesulitan memproses informasi selama di sekolah. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga. Peran orang tua di sini yang kurang memperhatikan anaknya dan tidak menunjang anak dalam hal belajar. Kemudian lingkungan sekolah, situasi gaduh dan tidak menyenangkan, minimnya sarana prasarana di kelas yang mendukung pembelajaran, kurangnya komunikasi antara guru dengan siswa, sistem pengajaran tidak sesuai, serta kurikulum yang tidak relevan. Yang terakhir, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan hidup siswa yang kurang baik memiliki keeratan dalam proses belajar. Hal ini menimbulkan siswa kurang fokus memperhatikan belajarnya. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dampak dari kesulitan belajar. Ada 5, yang pertama yaitu prestasi yang rendah. Dan yang kedua, kesulitan dalam hal bergaul, merasa takut dan diam saat pelajaran. Yang ketiga, siswa memiliki dampak negatif pada kondisi psikologisnya. Yang keempat, dampak pada keluarga, yaitu orang tua yang merasa frustasi, kecewa, putus asa, merasa bersalah, atau bahkan menolak kondisi anak. Yang kelima, yaitu dampak pada lingkungan siswa. Interaksi anak dengan teman akan terganggu di sekolah. Selanjutnya, alat ukur yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yaitu tes diagnostik. Bambang Subali menyatakan bahwa kesulitan belajar peserta didik dapat dipantau dengan menyelenggarakan asesmen formatif sekaligus asesmen diagnostik, atau menyelenggarakan kegiatan asesmen diagnostik yang terpisah dari kegiatan asesmen formatif dalam arti disediakannya tes diagnostik secara khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, karakteristik tes. Untuk mendeteksi kesulitan belajar dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber kesulitan menggunakan bentuk soal supply, respons atau uraian jawaban singkat. Bila menggunakan bentuk soal selected, respons disertai rancangan tidak lanjut. Tujuan tes untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tidak lanjut. Bentuk tes sejumlah pernyataan atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Kelebihan tes efisien baik dalam waktu, tenaga, dan biaya. Kekurangan tes kendala dalam mendiagnosis kesulitan belajar adalah dalam hal waktu. Jika tes diagnosis dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung, guru dapat kehilangan waktunya untuk menerangkan materi pelajarannya. Baik, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Kasus dalam kesulitan belajar. Yang pertama, siswa sulit meraih prestasi belajar di sekolah, padahal telah mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, siswa terkesan lamban
dalam mengerjakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Yang ketiga, siswa yang memiliki learning disabilitas mengalami kesulitan dalam mengenal dan memahami sehingga dibutuhkan waktu untuk menguasai materi, sulit mengorganisasi sehingga terjadi yang salah, penambahan atau pengurangan kata, dan sulit mengolah informasi auditori. Yang keempat, siswa yang mengalami kesulitan belajar terbanyak pada mata pelajaran normatif, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, kimia, dan fisika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Intervensi yang diberikan. Yang pertama yaitu melalui intervensi langsung. Ada 3, yaitu bimbingan individual dengan cara melalui individual memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan langsung dengan guru pembimbing dan membahas permasalahan dalam kesulitan belajar. Yang kedua, bimbingan kelompok. Melalui bimbingan kelompok dapat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan belajar peserta didik secara bersama-sama. Kemudian, melalui bimbingan klasikal dapat memberikan bantuan dengan segera pada peserta didik yang mengalami hambatan belajar serta dapat membimbing peserta didik agar mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Next. Yang kedua ada intervensi melalui media pembelajaran seperti media visual, media audio, dan multimedia, di mana dengan adanya pembelajaran tersebut dapat mempercepat proses belajar, mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif, serta dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada intervensi melalui perlibatan orang tua. Hal ini dilakukan dengan cara home visit dan diskusi tentang permasalahan pembelajaran anak melalui kunjungan rumah. Bentuk keterlibatan orang tua di rumah yaitu menjadi pendengar yang baik serta menatap dengan penuh kasih sayang saat anak sedang bercerita. Kemudian yang keempat ada intervensi melalui pelibatan tutor sebaya, di mana dengan adanya bantuan tutor sebaya, mereka diajarkan untuk mandiri, bertanggung jawab, dan mempunyai rasa setia kawan yang tinggi, meningkatkan keaktifan, melatih percaya diri untuk tidak malu bertanya dan mengeluarkan pendapat secara bebas, serta dapat membantu peserta yang kurang mampu atau kurang cepat menerima pelajaran dari gurunya. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada rekomendasi dan saran. Dengan adanya faktor yang timbul dari kesulitan belajar pada anak, faktor penyebab kesulitan belajar yaitu faktor terganggunya fungsi otak, faktor hereditas, faktor lingkungan, dan nutrisi. Sedangkan jika dilihat dari fenomena kesulitan belajar yang berkaitan dengan proses pembelajaran ditinjau dari prestasi belajar atau perkembangan akademis. Maka dari itu faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal yang datang dari dalam diri anak atau peserta didik. Kemudian faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi dari luar anak atau peserta didik. Maka dalam mengendalikan kesulitan belajar perlu dilakukan dengan penanganan yang menyeluruh dan penanganan dan dapat dilakukan pada bidang medis seperti terapi obat, terapi perilaku, dan serta pendidikan. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, susunan acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangan dan menyalakan mikrofon atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan NIM dan nama.
Halo, apakah tidak ada yang bertanya? Untuk Hesti, baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Aku izin bertanya ya. Silakan. Nah, untuk kelompok 2, itu kan tentang kesulitan belajar ya. Aku lebih ke kasus sih daripada bertanya soal anunya kalian. Jadi, ada seorang siswa, dia itu kalau dibilang di pinter akademik sebenarnya pinter. Cuma dia tuh cenderung kayak males gitu loh. Tapi selain dia nggak pinter, nggak terlalu pinter di akademik, dia tuh pinternya di apa kayak olahraga gitu loh, di bidang olahraga. Terus pernah suatu ketika dia itu ujian ya wes kayak UTS UAS gitu lah. Nilainya itu tuh jeblok, jatuh. Terus akhirnya dia mogok sekolah. Nah, seandainya kalian jadi psikolog sekolahnya itu apa yang bisa kalian sarankan untuk mungkin orang tuanya atau gurunya atau anaknya sendiri tuh biar dia semangat lagi sementara dia itu kalau apa namanya pelajaran itu dapat nilainya jelek. Walaupun dia sudah berusaha tapi dia ya itu tadi dia lebih senang di kayak olahraga gitu. Nah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk 3 orang penanya. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu dan akan kami jawab pada sesi keempat.
berikut. Yang pertama itu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengikuti hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang terakhir, memberikan tes kemampuan inteligensi atau tes IQ. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin. Jadi yang pertama-tama yang perlu diperhatikan ketika anak sudah mulai menunjukkan kesulitan belajar adalah dengan mengetahui sebab mengapa anak itu mengalami kesulitan belajar. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui sebabnya, di sini peran orang tua itu membantu anak ketika mengerjakan tugas sekolah dan membimbing dalam belajar anak. Jadi orang tua itu perlu mendampingi kegiatan belajar anak di rumah agar dapat memantau perkembangan belajar anak. Di sini orang tua juga dapat mengetahui kesulitan belajar anak dan dapat membantu mengatasinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Izul. Mohon penjelasannya tentang intervensi melalui pembelajaran media visual, audio, dan multimedia. Nah, misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau film tentang binatang-binatang buas. Kemudian melalui gambar gunung meletus, lautan, kutub. Nah, hal itu dengan cara dihadirkan atau menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar di dalam lingkungan belajar. Melalui media visual, audio, multimedia ini, siswa dapat meningkatkan kualitas dalam proses belajarnya. Gitu. Izin menjawab untuk pertanyaan Sekar. Sebagai psikolog sekolah, kita harus melibatkan pihak-pihak yang berada di dekat subjek.
baik itu orang tua maupun guru, untuk memotivasi anak dalam belajar, dan bisa disarankan anak lebih fokus ke dunia olahraga atau sekolah olahraga. Baik, untuk 4 pertanyaan telah kami jawab. Untuk penanya, apakah sudah puas dengan jawabannya? Hesti, Yasmin, Sekar, dan Izul, bagaimana? Baik, terima kasih kepada Bapak Eko dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Semoga materi-materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.